semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke. Nah teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin jajanan jadul, jajanan pasar, dan bisa dibilang jajanan tradisional ya, berbahankan ubi ungu dan bentuknya itu seperti klepon ya, tapi bukan klepon ya teman-teman. Penasaran ya? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Hari ini saya mau bikin jajanan apa dan gimana cara buatnya dan bahannya apa saja, silahkan disimak saja videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langkah pertama kita siapkan bahannya. Di sini ada 3 biji ubi ungu ukuran kecil ya, yang sudah dikupas dan dicuci bersih dan kemudian dipotong-potong sebelum dikukus ya. Nah, dan langkah selanjutnya di sini sudah ada air mendidih yang sudah dididihkan sebelumnya, dan kemudian kita masukkan ubi ungunya ke dalam kukusan. Dan ini kita kukus kurang lebih 15 menit atau hingga lunak atau hingga matang empuk sempurna ya. Nah, ini kita tunggu sampai 15 menit. Dan langkah selanjutnya di sini ada gula merah ya. Di sini ada, saya kasih gula merah secukupnya, dan ini karena gula merahnya terlalu keras, ini akan saya sisir-sisir terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi di Hongkong itu gulanya seperti batu, keras-keras ya teman-teman. Nggak seperti gula yang di Indonesia gitu, empuk, ngepiur, dan mudah disisir, mudah diiris, mudah dihancurkan gitu ya. Nah, ini sudah selesai, kita sisir semua gula merahnya. Dan langkah selanjutnya di sini ubi ungunya sudah dikukus kurang lebih 15 menit. Ini sudah matang dan sudah lunak ya. Sekarang kita angkat ubi ungunya. Nah, ini sudah matang sempurna ubi ungunya, dan kemudian kita tuang ke dalam wadah ya, dan ini kita haluskan. Mumpung masih panas, itu mudah untuk dihaluskan dan mudah untuk dihancurkan ya teman-teman ubi ungunya. Nah, ini kita pecek-pecek hingga halus sempurna terlebih dahulu ya, hingga seperti ini ya adonannya. Nah, ini ubi ungunya sudah halus sempurna seperti ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita tambahkan 5 sendok makan tepung beras ketan ya, dan 3 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok makan tepung tapioka. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam juga ya. Nah, supaya lebih mudah untuk diadonin, ini akan saya adonin menggunakan tangan, dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu supaya lebih higienis lagi ya. Dan kemudian tambahkan 100 ml air, kita tuang sedikit demi sedikit hingga kelembapan adonan itu pas dan sempurna ya.
Nah, supaya warnanya lebih ngejreng, ini akan saya tambahkan pewarna makanan warna ungu ya teman-teman, dan kembali kita olenin hingga tercampur merata dengan pewarna makanannya itu ya. Dan ini kita olenin hingga kalis dan sempurna ya. Jajanan ini itu pokoknya dijamin enak banget ya teman-teman, itu kalau menurut saya ya, sangat enak sekali. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis dan sudah merata sempurna ya, seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita uji pulung ya. Kalau dikira tidak ambyar atau ngebyur itu tandanya sudah pas. Nah, ini sudah pas sekali ya, adonannya sudah sempurna. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini sudah ada gula merah yang kita sisir tadi, dan ini kita ambil adonan secukupnya ya. Kita pulung-pulung dan kemudian kita isi dengan gula merah di tengahnya, dan kemudian ditutup merapat supaya nanti kalau dikukus tidak keluar gula merahnya ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, seperti klepon gitu ya, cuman ini bukan klepon ya, karena nanti ini akan saya masukkan ke dalam cetakan ya, setelah dipulung dan setelah diisi dengan gula merah semuanya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama sampai adonan habis terisi dengan gula merah. Pokoknya ini rasanya dijamin enak, legit, empuk, lembut. Pokoknya keluarga tercinta pasti suka dibikinin camilan ini ya. Dan cara buatnya mudah dan bahannya juga simple, murah meriah ya. Nah, ini adonan yang terakhir ya teman-teman, semuanya sudah terisi dengan gula merah ya. Jadi semuanya menjadi 10 biji ya, karena saya sengaja bikinnya sedikit, tidak terlalu banyak, hanya nuruti keinginan saja ya, karena tidak ada yang makan selain saya ya teman-teman. Karena di posisi masih di luar negeri, jadi orang luar negeri itu jarang yang suka makanan atau jajanan Indonesia, itu jarang yang suka ya, kecuali blasteran orang Indonesia pasti suka. Nah, ini sudah dipulung semuanya dan sudah diisi dengan gula merah semuanya. Sekarang kita taruh di cetakan, tapi jangan lupa cetakannya kita lumurin dengan minyak terlebih dahulu supaya nanti tidak lengket dan tidak susah untuk mengeluarkan dari cetakannya ya. Nah, kemudian kita kasih kelapa parut gurih ya di wadah atau di cetakannya terlebih dahulu sebelum kita masukin kuehnya ya. Ini kelapa parutnya itu sangat-sangat gurih dan wangi sekali ya teman-teman, berbeda dengan kelapa yang masih basah. Makanya aku lebih suka menggunakan kelapa gurih seperti ini kalau mau bikin kue apapun itu kuehnya ya, karena memang berbeda rasanya dengan menggunakan kelapa yang masih basah. Nah, kemudian ini kita masukkan kuehnya ke dalam cetakan satu persatu seperti ini ya. Nah, jangan lupa diolesin minyak supaya nanti tidak lengket ya. Sangat cantik dan menarik sekali ya, warnanya juga sangat ngejreng. Oke, ini sudah semuanya saya masukkan ke dalam cetakan, dan langkah selanjutnya di sini sudah ada air yang sudah dididihkan sebelumnya. Kita masukkan kuehnya ke dalam panci atau ke dalam kukusan.
Dan kemudian ini kita tutup kembali kukusannya, dan selanjutnya kita kukus kurang lebih 40 menit ya, atau hingga matang. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 40 menit ya teman-teman, dan ini hasilnya. Nah, dan ini kita angkat dan kemudian didinginkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari citakannya. Kalau masih panas nanti susah untuk mengeluarkannya ya. Nah, dan ini kita tata di nampan atau di piring gitu, kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin baru nanti kita keluarkan dari citakannya ya. Nah teman-teman, ini setelah dingin ya, setelah saya diamkan kurang lebih 2 jam, ini sudah dingin, dan kemudian akan saya keluarkan dari citakannya satu persatu. Dan ini setelah kita keluarkan dari citakannya, dan ini hasilnya ya. Wangi kelapanya itu sangat nyengat sekali teman-teman, sangat kuat banget, berbeda dengan kelapa yang masih basah ya. Nah, dan kemudian kita susun atau kita sajikan di piring seperti ini ya. Jadi ini sekali bikin sekali nyantap ya, tidak ada sisa, karena makanya saya sengaja bikin sedikit, karena sekali nyantap sekali habis, nggak mau sampai sisa-sisa nyampe besok itu nggak suka teman-teman. Kalau sudah sampai besok itu rasanya sudah berbeda juga itu kalau menurut saya, karena ini kue paling enak banget disantap hangat-hangat. Nah oke ya teman-teman, dan ini hasilnya sangat cantik dan menarik, rasanya dijamin pokoknya enak, legit, dan empuk, lembut ya, seperti mendut ya teman-teman. Nah ini akan saya cobain buka satu, seperti apa sih tekstur dalamnya ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman tekstur dalamnya, dan sekarang akan saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat enak, legit pokoknya. Pasti suka deh kalau sudah bikin ini, pasti besok bikin lagi. Nah oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Dan sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel Hetty dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Oke, dan silakan dicoba dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye bye.